Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana ya arhamar rahimin amin. Wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Sahabat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Al-Fakir ingin menghadirkan satu kisah mulia, kisah agung dari sejarah sahabat Rasulullah Muhammad SAW. Semoga teman-teman dengan kita sama-sama mengikuti, menelusuri sahabat Nabi sejarah yang agung ini, semoga Allah SWT menguatkan, menambah dan menguatkan akidah iman dan keislaman kita, dan bersemangat untuk terus bermujahadah di dalam meraih ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah senantiasa menuntun, membimbing hati kita, menguatkan langkah kita di dalam menuju ridhonya. Amin, amin Allah ya rabbal alamin. Sepanjang sejarah manusia, kesetiaan, kejujuran, dan kesungguhan dalam mencapai tujuan hidup yang tinggi dan luhur belum pernah dapat disaksikan kembali sebagaimana yang telah diabadikan oleh sejarah Islam dan tokoh-tokohnya. Pada kurun waktu yang lalu, siapapun yang menelusuri jejak perjalanan hidup para sahabat akan melihat sosok-sosok manusia dengan prestasi luar biasa. Manusia yang mampu membangkitkan semangat juang di jalan Allah dan menyempurnakan kesabaran, mempertahankan keislaman mereka saat ujian dan fitnah mendera bertubi-tubi. Kepribadian mereka yang agung dapat menghidupkan hati setiap orang yang mengikuti, menusuri kisah mereka. Tidak ada satupun di antara mereka kecuali telah melukiskan sejarah keharuman pribadi-pribadi yang mesti dijadikan teladan. Kisah ini yang akan dihadirkan bukan sebuah dongeng, bukan sebuah kisah fiktif, tapi ini adalah kisah yang nyata, dilukiskan dan diabadikan oleh tinta emas sejarah tentang sekelompok manusia agung yang berusaha mencapai kesempurnaannya. Manusia-manusia yang telah dilahirkan oleh Allah di dunia akidah dan keimanan. Manusia-manusia yang telah menunjukkan keistimewaan mereka sebagai generasi pertama umat Islam. Sebagaimana dikutip dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Shadaqallahul azim. Yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sahabat sekalian rahimakumullah, saya akan awali dengan kisah Mus'ab bin Umair, yaitu duta Islam yang pertama. Mus'ab bin Umair adalah satu di antara para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh sangat indah jika kita mulai dari kisah ini, kisah beliau, karena beliau adalah seorang remaja Quraisy yang paling menonjol, paling tampan, dan paling bersemangat.
Para penulis sejarah biasa menyebutnya sebagai pemuda Mekah yang menjadi sanjungan semua orang. Mus'ab bin Umar, beliau lahir dan dibesarkan dalam limpahan kenikmatan. Bisa jadi tak seorang pun di antara anak muda Mekah yang dimanjakan kedua orang tuanya seperti yang didapatkan Mus'ab bin Umair. Mungkinkah kiranya anak muda yang serba kecukupan, biasa hidup mewah dan manja, selalu dieluk-elukan, dan bintang di setiap rapat dan pertemuan akan berubah menjadi tokoh dalam sebuah cerita keimanan dan perjuangan demi membela Islam? Sungguh satu kisah yang penuh pesona. Kisah perjalanan Mus'ab bin Umair, atau kaum muslimin biasa menyebutnya Mus'ab al-Khair, yaitu yang baik. Dia adalah satu di antara orang-orang yang ditempa oleh Islam dan dididik langsung oleh Rasulullah Muhammad SAW. Seperti apakah dia? Sungguh kisah hidupnya menjadi kebanggaan seluruh umat manusia. Satu hari anak muda ini mendengar berita tentang Muhammad SAW yang selama ini dikenal jujur, berita yang juga mulai didengar oleh warga Mekah. Muhammad SAW yang selama ini dikenal jujur itu, atau disebut dengan Al-Amin, menyatakan bahwa dirinya telah diutus Allah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, mengajak umat manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Perhatian warga Mekah terpusat pada berita ini. Tiada yang menjadi buah pembicaraan mereka kecuali tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan agama yang dibawanya. Tak ketinggalan anak muda yang manja ini. Dia terlihat sangat serius mendengarkan berita ini meskipun usianya masih relatif muda. Ia menjadi bintang di setiap rapat dan pertemuan. Kehadirannya di setiap rapat dan pertemuan selalu dinanti. Gayanya yang mempesona dan otaknya yang cerdas merupakan keistimewaan Mus'ab bin Umair yang mampu menyelesaikan banyak persoalan. Di antara berita yang didengarnya ialah Rasulullah SAW bersama pengikutnya biasa berkumpul di satu tempat yang jauh dari gangguan orang-orang Quraisy waktu itu, yaitu di Bukit Sofa di rumah Arqam bin Abdul Arqam. Dia pun segera mengambil keputusan. Di suatu senja dia bergegas ke rumah Arqam bin Abdul Arqam. Di rumah itulah Rasulullah SAW bertemu para sahabatnya, mengajarkan ayat-ayat Al-Quran dan melaksanakan sholat. Mus'ab masuk dan duduk di sudut ruangan, dan disinilah perubahan akan dimulai. Ayat-ayat Al-Quran mulai mengalir dari hati Rasulullah SAW. Bergema beliau melalui kedua bibir mulia Rasulullah SAW, mengalir menembus telinga, merasuk ke dalam hati. Mus'ab terlena, terpesona oleh kalimat-kalimat itu. Dia terbuai melayang entah kemana. Rasulullah SAW mendekatinya, mengusap dada Mus'ab dengan penuh kasih sayang. Dada yang sedang panas bergejolak itu akhirnya menjadi tenang dan damai, setenang samudera yang dalam. Sentuhan jemari suci, jemari mulianya Rasulullah Muhammad SAW. Setelah itu, hanya dalam waktu yang sangat singkat, pemuda yang telah masuk Islam ini berubah menjadi pemuda yang arif bijaksana, jauh melebihi usianya, ditambah lagi dengan semangat dan cita-citanya yang kuat. Semua itulah yang nantinya mampu mengubah perjalanan sejarah. Khunas binti Malik, ibunda Mus'ab, adalah seorang wanita yang berkepribadian kuat. Ia seorang wanita yang disegani, bahkan ditakuti. Ketika Mus'ab masuk Islam, tiada satu kekuatan pun yang ditakutinya selain ibunya sendiri. Bahkan seandainya seluruh Mekah termasuk berhala-berhala, para pembesar dan padang pasirnya berubah menjadi satu kekuatan yang menakutkan, yang hendak menyerang dan menghancurkannya, Mus'ab tidak akan bergeming sedikit pun.
Akan tetapi jika ibunya yang menjadi penghalang, maka itulah rintangan yang paling terberat sesungguhnya. Mus'ab segera mengambil keputusan untuk merahasiakan keislamannya sampai Allah memberikan keputusan yang terbaik. Mus'ab selalu datang ke rumah Arqam menghadiri majlis Rasulullah SAW. Dia merasa bahagia dengan keislamannya, bahkan rela jika harus menerima kemarahan ibunya yang sampai saat ini belum mengetahui keislamannya. Tetapi di kota Mekah tiadalah rahasia yang tersembunyi waktu itu, apalagi dalam suasana seperti itu. Mata-mata kaum Quraisy berkeliaran di mana-mana, mengintai setiap gerak dan langkah. Seorang laki-laki bernama Utsman bin Thalhah di satu waktu melihat Mus'ab melihat rumah Arqam dengan mengendap-endap. Lalu di waktu yang lain dia melihat Mus'ab melakukan sholat seperti yang dilakukan Muhammad SAW dan para sahabatnya. Akhirnya berita keislaman Mus'ab sampai juga ke telinga ibunya. Sahabat sekalian rahimakumullah, saat ini Mus'ab berdiri di hadapan ibu dan sanak kerabatnya serta para pembesar Mekah. Dengan hati mantap dia membacakan ayat-ayat Al-Quran yang telah membersihkan hati para pengikutnya, mengisinya dengan hikmah dan kemuliaan, juga kejujuran dan ketakwaan. Ketika sang ibu hendak membungkam mulut putranya dengan tamparan keras, tangan yang bergerak cepat itu jatuh terkulai. Saat melihat cahaya yang membuat wajah yang berseri itu kian berwibawa dan patut diindahkan, cahaya yang menimbulkan ketenangan dan rasa pasrah karena rasa keibuannya, ibundanya Mus'ab tidak jadi memukul putranya. Dia memikirkan cara lain untuk memberi pelajaran kepada putranya yang telah ingkar kepada Tuhan-Tuhan sesembahannya. Akhirnya Mus'ab disekap di satu kamar, dikunci rapat dari luar untuk beberapa lama. Mus'ab terkurung dalam ruangan itu hingga dia mendengar bahwa beberapa sahabat Nabi SAW hijrah ke Habasyah. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Mus'ab. Dengan sedikit strategi, dia berhasil mengecoh ibu dan para penjaganya. Ia berhasil lolos dari kurungan lalu ikut hijrah ke Habasyah. Dia tinggal di sana bersama saudara-saudaranya sesama muhajirin, lalu pulang ke Mekah. Kemudian ia pergi lagi hijrah ke Habasyah untuk kedua kalinya bersama para sahabat atas titah Rasulullah SAW. Baik di Habasyah maupun di Mekah, keimanan Mus'ab semakin mantap. Dia menapaki pola hidup baru yang diajarkan oleh teladannya, yaitu Muhammad SAW. Mus'ab sudah mantap kalau seluruh kehidupannya akan diberikan hanya untuk Sang Pencipta yang Maha Agung, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, dia menghampiri kaum muslimin yang sedang duduk di sekeliling Rasulullah SAW. Melihat penampilan Mus'ab, mereka menundukkan pandangan. Bahkan ada yang menangis. Mereka melihat Mus'ab memakai jubah usang yang bertambal-tambal, padahal masih segar dalam ingatan mereka. Bagaimana penampilannya sebelum masuk Islam? Pakaiannya ibarat bunga di taman, menebarkan aroma wangian. Adapun Rasulullah SAW, beliau menatapnya dengan pandangan penuh arti, disertai cinta kasih dan syukur dalam hati. Kedua bibirnya tersenyum berbahagia dan bersabda, "Dahulu tiada yang menandingi Mus'ab dalam mendapatkan kesenangan dari orang tuanya. Lalu semua itu dia tinggalkan demi cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Semenjak ibunya merasa putus asa untuk mengembalikan Mus'ab kepada berhala sesembahannya, dia menghentikan segala pemberian yang biasa diberikan kepada Mus'ab. Bahkan dia tidak mengizinkan makanannya dimakan orang yang telah mengingkari berhala-berhala itu, meskipun orang itu adalah anak kandungnya sendiri. Terakhir kali bertemu Mus'ab adalah saat hendak mencoba mengurungnya lagi. Sewaktu Mus'ab pulang dari Habasyah, Mus'ab pun bersumpah dan menyatakan tekadnya untuk membunuh orang-orang suruhan ibunya bila rencana itu dilakukan. Mengetahui tekad putranya yang begitu kuat, maka sang ibu membatalkan niatnya.
Keduanya berpisah dan dengan bercucuran air mata. Perpisahan itu memperlihatkan kegigihan luar biasa dalam mempertahankan kekafiran di pihak sang ibu dan kegigihan yang juga luar biasa dalam mempertahankan keimanan di pihak si anak. Ketika sang ibu mengusirnya dari rumah, pergilah sesuka hatimu. Aku bukan ibumu lagi, kata ibunya Mus'ab. Mus'ab menghampiri ibunya dan berkata, wahai ibu, aku sangat sayang kepada ibu. Karena itu bersaksilah bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusannya. Sang ibu menjawab dengan marah, demi bintang-bintang, demi bintang gemintang, aku tidak akan masuk ke dalam agama itu. Otakku bisa rusak dan buah pikiranku takkan diindahkan orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mus'ab meninggalkan kemewahan dan kesenangan yang pernah dialaminya dan memilih hidup miskin serta kekurangan. Pemuda ganteng dan perlente itu kini hanya mengenakan pakaian yang sangat kasar. Sehari makan dan beberapa hari rela menahan lapar. Akan tetapi jiwanya yang telah dihiasi akidah suci dan cahaya ilahi mengubah dirinya menjadi seorang manusia yang lain, manusia yang dihormati, penuh wibawa dan disegani. Sekarang Mus'ab dipilih Rasulullah SAW untuk melakukan tugas sangat penting, menjadi utusan Rasulullah SAW ke Madinah. Tugasnya adalah mengajarkan agama Islam kepada orang-orang Ansor yang telah beriman dan berbaiat kepada Rasulullah SAW di Bukit Aqobah. Juga untuk mengajak orang lain menganut agama Islam dan mempersiapkan kota Madinah untuk menyambut hijrah Rasulullah SAW ke kota itu. Sebenarnya di kalangan para sahabat saat itu masih banyak yang lebih tua, lebih berpengaruh dan lebih dekat hubungan kekeluargaannya dengan Rasulullah SAW daripada Mus'ab. Tetapi Rasulullah SAW memilih Mus'ab al-khair, Mus'ab yang baik. Rasulullah sadar sepenuhnya bahwa beliau telah memikulkan tugas sangat penting kepada pemuda itu, menyerahkan kepadanya masa depan Islam di kota Madinah, kota yang tak lama lagi akan menjadi kota hijrah, menjadi pusat dakwah, tempat berhimpunnya penyebar dan pembela Islam. Mus'ab memikul amanah itu dengan bekal kecerdasan dan akhlak mulia yang dikaruniakan Allah kepadanya. Dengan sifat zuhud, kejujuran dan keikhlasan, dia berhasil memikat hati penduduk Madinah hingga mereka berduyun-duyun masuk Islam. Saat Mus'ab memasuki Madinah, jumlah orang Islam saat itu baru 12 orang saja, yaitu orang-orang yang telah berbaiat di Bukit Aqobah. Hanya dalam beberapa bulan penduduk Madinah sudah berbondong-bondong masuk Islam. Pada musim haji berikutnya, kaum muslimin Madinah mengirim rombongan yang mewakili mereka untuk menemui Nabi. Mereka berjumlah 70 orang yang dipimpin oleh guru mereka, oleh duta yang dikirim Nabi kepada mereka, yaitu Mus'ab bin Umair. Dengan tindakannya yang tepat dan bijaksana, Mus'ab bin Umair telah membuktikan bahwa Rasulullah SAW tidak salah memilih orang. Mus'ab benar-benar memahami tugasnya. Ia tahu apa yang harus dilakukan. Ia sadar bahwa tugasnya adalah mengajak manusia untuk menyembah Allah, menyampaikan berita gembira lahirnya satu agama. Ia mengajak manusia mencapai hidayah Allah dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Tugasnya seperti tugas Rasulullah SAW, hanya menyampaikan. Di Madinah, Mus'ab tinggal sebagai tamu di rumah As'ad bin Zurarah. Dengan didampingi Asad, ia mengunjungi kabilah-kabilah, rumah-rumah, dan tempat-tempat pertemuan untuk membacakan ayat-ayat Al-Quran, menyampaikan bahwa hanya Allah Tuhan yang berhak disembah dengan sangat hati-hati. Ia pernah menghadapi peristiwa yang mengancam keselamatan diri dan rekannya itu, tapi dengan kecerdasan dan kebesaran jiwanya, ia berhasil mengatasi dengan sangat baik. Suatu hari ketika sedang berdakwah di tengah orang-orang suku Abdul Ashhal,
Tiba-tiba Usaid bin Hudair, sang kepala suku, muncul dengan menghunus tombak. Usaid muncul dengan kemarahan yang membuncah. Ada orang yang akan menyelewengkan penduduknya dari keyakinan mereka, mengajak mereka meninggalkan Tuhan-Tuhan mereka dan beralih ke satu Tuhan, Tuhan yang sama sekali belum mereka kenal, mengajak meninggalkan Tuhan-Tuhan yang tempatnya jelas, bisa didatangi dan bentuknya kelihatan, sedangkan Tuhan yang baru itu tidak bisa dilihat dan tidak bisa dijumpai. Tak ayal lagi orang-orang Islam yang ada di tempat itu ketakutan, akan tetapi Mus'ab al-Khair tetap tenang dengan air muka yang tidak berubah. Seakan hendak menerkam, Usaid mendekati Mus'ab dan Asad bin Zurarah dengan kasar itu berkata, "Apa maksud kalian datang ke kabilah kami ini? Apakah hendak membodohi rakyat kecil kami? Tinggalkan segera tempat ini, jika tidak ingin nyawa kalian melayang." Seperti tenang dan mantapnya samudra, laksana damainya cahaya fajar, terpancarlah ketulusan hati Mus'ab al-Khair dan bergeraklah bibirnya mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan. "Mengapa Anda tidak duduk dan mendengarkan terlebih dahulu? Jika nanti Anda tertarik, Anda dapat menerimanya. Dan jika nanti Anda tidak suka, kami akan menghentikan apa yang tidak Anda sukai." Allahu Akbar. Sungguh awal yang baik, yang tentu berakhir dengan baik pula. Usaid adalah orang yang bijak, dan saat ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya. Usaid adalah orang yang bijak, dan saat ini ia diajak oleh Mus'ab untuk berbicara dan meminta pertimbangan kepada hati nuraninya sendiri. Ia hanya diminta mendengar. Jika ia suka dengan apa yang dikatakan Mus'ab, maka ia akan membiarkan Mus'ab berdakwah. Jika ia tidak suka dengan ajaran Mus'ab, maka Mus'ab berjanji akan meninggalkan kabilah dan masyarakatnya untuk mencari tempat dan masyarakat lain. Tidak ada yang dirugikan, bukan? "Baiklah," kata Usaid. Lalu ia duduk dan meletakkan tombaknya. Mus'ab mulai membacakan ayat-ayat Al-Quran dan menguraikan dakwah yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad SAW. Bacaan dan uraian Mus'ab mengalir ke telinga Usaid, memasuki dada, menerangi hati yang ada di dalamnya. Belum usai Mus'ab membaca dan memberikan uraian, tiba-tiba bibir Usaid bergetar dan berkata, "Alangkah indah kata-kata ini. Tidak ada satu kesalahan pun. Apa yang harus dilakukan orang yang mau masuk agama ini?" Serentak gema tahlil keluar dari bibir kaum muslimin. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Tahlil terus bergema seakan ingin mengguncang dunia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mus'ab berkata, hendaklah ia membersihkan pakaian dan badannya lalu mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Usaid meninggalkan mereka beberapa saat, kemudian kembali dan air masih menetes dari rambutnya. Ia berdiri dan mengucapkan, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Berita ini tersebar dengan sangat cepat, secepat cahaya. Sa'ad bin Mu'adz juga mendatangi Mus'ab. Setelah mendengar uraian Mus'ab, ia pun masuk Islam. Setelah itu Sa'ad bin Ubadah juga masuk Islam. Masuk Islamnya tiga tokoh ini berarti pintu lebar bagi masuk Islamnya para penduduk Madinah. Mereka berkata, jika Usaid bin Hudair, Sa'ad bin Mu'adz dan Sa'ad Ubadah sudah masuk Islam, apalagi yang kita tunggu? Mari kita menemui Mus'ab dan menyatakan keislaman kita. Kata orang, kebenaran itu terpancar dari setiap kata-katanya. Demikianlah duta Rasulullah SAW yang pertama telah mencapai hasil gemilang yang tiada tara. Suatu keberhasilan yang layak diperolehnya. Beberapa tahun kemudian Rasulullah SAW bersama para sahabatnya hijrah ke Madinah. Nah, di pihak lain
Orang-orang kafir Quraisy semakin geram. Mereka menyiapkan kekuatan untuk melampiaskan dendam mereka terhadap kaum muslimin. Maka terjadilah perang Badar, dan kaum kafir Quraisy pun mendapatkan pelajaran pahit yang membuat mereka semakin kalap dan tidak waras. Mereka berusaha menebus kekalahan di perang Badar. Kemudian tibalah perang Uhud. Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah barisan kaum muslimin, menatap setiap wajah siapa yang sebaiknya membawa bendera pasukan. Ketika itu terpilihlah Mus'ab al-Khair. Ia maju dan membawa bendera pasukan dengan mantap. Peperangan berkobar dan berkecamuk dengan sengitnya. Pasukan panah kaum muslimin melanggar perintah Rasulullah SAW. Mereka meninggalkan posisi mereka di atas bukit setelah melihat pasukan musuh lari terbirit-birit. Perbuatan mereka itu secepatnya mengubah suasana. Kemenangan berganti kekalahan. Tanpa diduga pasukan berkuda musuh menyerang pasukan kaum muslimin di atas bukit. Pasukan Islam pun kalang kabut. Melihat barisan kaum muslimin porak-poranda, musuh pun mengarahkan serangan ke Rasulullah SAW. Mus'ab bin Umair menyadari suasana gawat ini, maka diacungkannya bendera pasukan setinggi-tingginya. Dengan suara lantang ia bertakbir, Allahu Akbar. Ia maju menerjang, berkelebat ke sana kemari, mengibaskan pedangnya. Ia ingin mengalihkan serangan musuh yang sedang tertuju kepada Rasulullah SAW. Ia menyerang sendiri, namun terlihat seperti satu pasukan tentara. Sungguh, walaupun hanya seorang diri, Mus'ab bertempur laksana sepasukan tentara. Satu tangannya memegang bendera pasukan yang harus terus berkibar, dan tangan satunya lagi menebaskan pedang dengan matanya yang tajam. Jumlah musuh yang dihadapi Mus'ab semakin banyak. Mereka semua ingin menginjak-injak mayatnya untuk mencapai Rasulullah SAW. Marilah kita dengarkan apa yang diceritakan oleh saksi mata, bagaimana saat-saat terakhir sebelum Mus'ab bin Umair gugur sebagai syahid. Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Ibrahim bin Muhammad bin Surahbil berkata, ayahku pernah bercerita begini, Mus'ab bin Umair adalah pembawa bendera pasukan di perang Uhud. Tatkala barisan kaum muslimin porak-poranda, Mus'ab tetap gigih berperang. Seorang tentara berkuda musuh, Ibnu Kamiyah, menyerangnya dan berhasil menebas tangan kanannya hingga putus. Mus'ab mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul yang sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Lalu bendera itu ia ambil dengan tangan kirinya dan ia kibarkan. Musuh pun menebas tangan kirinya hingga putus. Mus'ab membungkuk ke arah bendera pasukan. Lalu dengan kedua pangkal tangannya ia mendekap dan mengibarkan bendera itu sambil mengucapkan, Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para rasul. Orang berkuda itu menyerangnya lagi dengan tombak, menghujamkan ke dada Mus'ab. Mus'ab pun gugur dan bendera pun jatuh. Gugurlah Mus'ab dan jatuhlah bendera. Ia gugur sebagai bintang dan mahkota para syuhada. Ia gugur setelah berjuang dengan gigih, mengorbankan semua yang dimilikinya demi keimanan dan keyakinannya. Ia merasa jika ia gugur akan sangat terbuka peluang untuk membunuh Rasulullah SAW. Demi cintanya kepada Rasulullah SAW yang tiada terbatas dan kekhawatiran akan nasib Rasulullah SAW, ia menghibur dirinya setiap kali pedang menebas tangannya. Muhammad SAW itu tiada lain hanyalah seorang Rasul dan sebelumnya telah didahului oleh para Rasul. Kata-kata ini terus ia ulangi. Kata-kata yang kemudian hari menjadi bagian dari ayat Al-Quran. Al-Quran yang akan senantiasa dibaca oleh kaum muslimin. Sahabat sekalian rahimakumullah, setelah pertempuran usai, jasad pahlawan gagah berani ini ditemukan terbaring dengan wajah tertelungkup, dengan wajah menelungkup ke tanah, digenangi darahnya yang suci, seolah-olah tubuh yang telah kaku itu takut menyaksikan bila Rasulullah SAW ditimpa musibah. Karena itu
ia menyembunyikan wajahnya agar tidak melihat peristiwa yang ditakutinya itu, atau ia merasa malu karena telah gugur sebelum bisa memastikan keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelum ia selesai menunaikan tugasnya dalam membela dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Mus'ab, cukuplah bagimu sang penyayang, namamu akan selalu dikenang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat mengitari setiap sudut medan pertempuran untuk menyampaikan salam perpisahan kepada para syuhada. Ketika sampai di tempat terbaringnya Mus'ab, bercucurlah air mata beliau dengan deras. Khabbab bin Arad menceritakan, bersama Rasulullah SAW kami hijrah di jalan Allah untuk mengharap ridhonya. Pasti kita mendapat ganjaran di sisi Allah. Di antara kami ada yang lebih dulu meninggalkan dunia dan belum menikmati pahalanya. Di dunia ini sedikit pun Mus'ab bin Umar adalah satu dari mereka. Ia gugur di perang Uhud, tidak ada yang bisa dipakai untuk mengapaninya kecuali sehelai kain. Jika ditutupkan mulai dari kepalanya, kedua kakinya kelihatan. Jika ditutupkan mulai dari kakinya, kepalanya kelihatan. Maka Rasulullah SAW bersabda, tutupkanlah kebagian kepalanya dan tutupilah kakinya dengan rumput idhir. Betapapun luka pedih dan duka mendalam menimpa Rasulullah SAW karena Hamzah pamannya beliau gugur dan tubuhnya pun dirusak oleh orang-orang musyrik hingga bercucuran air mata beliau. Betapapun penuhnya medan perang dengan jenazah kaum muslimin, di mana mereka semua adalah panji-panji ketulusan, kesucian dan cahaya. Betapapun semua itu menggoreskan luka mendalam di hati Rasulullah, tetapi beliau menyempatkan berhenti sejenak dekat jasad dutanya yang pertama, yaitu Mus'ab bin Umar, untuk melepas kepergiannya dan mengeluarkan isi hatinya. Rasulullah SAW berdiri memandangi jasad Mus'ab bin Umar dengan penuh kasih sayang dan cahaya kesetiaan. Beliau membaca firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minal mu'minina rijalun sadaku ma ahadullah alaih. Di antara orang-orang mukmin terdapat orang-orang yang telah menepati janji mereka kepada Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 23. Ada kesedihan di mata beliau ketika melihat kain yang dipergunakan mengkafani Mus'ab. Beliau bersabda, ketika di Mekah dulu tak seorang pun yang lebih halus pakaiannya dan lebih rapih rambutnya daripada kamu, wahai Mus'ab bin Umar. Tetapi sekarang ini rambutmu kusut, hanya dibalut sehelai burdah. Dengan kesayuan Rasulullah SAW melayangkan pandangan ke semua sudut medan perang dan ke arah para syuhada, kawan-kawan Mus'ab yang terbaring di sana. Lalu beliau bersabda, sungguh pada hari kiamat kelak di hadapan Allah, Rasulullah SAW akan menjadi saksi bahwa kalian adalah para syuhada. Setelah itu beliau memandang para sahabat yang masih hidup dan bersabda, hai kalian semua, kunjungilah mereka dan ucapkanlah salam demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Tak seorang muslim pun sampai pada hari kiamat kelak yang mengucap salam kepada mereka kecuali mereka akan membalas salammu. Subhanallah, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu a'lam. Sahabat sekalian rahimakumullah, demikianlah kisah tentang sahabat Rasul Muhammad SAW, duta pertama umat Islam, yaitu Mus'ab bin Umair. Semoga bermanfaat dan kita bisa mengambil hikmahnya, dan insya Allah kita akan berjumpa kembali dengan kisah yang berikutnya, yaitu sahabat Rasul Salman Al-Farisi, insya Allah. Wallahu a'lam. Hadanallahu wa iyyakum ajmain ila siratikal mustaqim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.